perkuliahannya. Baik, ini proses perekaman sudah kita mulai. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sambil nanti yang masih hadir kita admit saja. Yang pertama saya ini kenapa ini? Bentar, saya admit dulu. Yang pertama, permohonan maaf saya karena kemarin di pertemuan ke-10 saya tidak bisa mengawal secara langsung ya, karena banyak sekali kegiatan di kampus yang full gitu ya, seperti biasa. Tapi pertemuan ke-10 dan ke-11 ini akan kita jadikan satu di sini. Materinya itu di bab 9 yang kemarin sudah saya share ya. Sudah dibaca belum bab 9-nya? Sudah dibaca belum? Gimana ini? Terdengar nggak suara saya? Halo? Putus-putus atau terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Oke. Bab 9 apakah sudah dipelajari semua? Bab 9? Gimana? Sudah dibaca? Saya sudah share kan di Ikhlas untuk bab 9? Oke, saya share screen ya. Bab 9 ya. Saya share screen yang dimaksud bab 9 tuh yang ini. Saya share screen dulu. Yang akan kita bahas nanti bab 9 ini. Sambil disiapkan ya bab 9 ya. Yang ini apakah terlihat bab 9? Teman-teman? Terlihat, Bu. Lihat ya, bab 9 yang ini ya, yang akan kita bahas untuk hari ini. Baik, Bu. Oke. Ya, sip. Nah, kemarin kalian sudah coba baca belum? Untuk bab 9 itu. Sudah dibaca atau baru di-download? Gimana? Oke, sudah dibaca. Bu. Sudah di-download ya. Setidaknya sudah di-download. Kalau sudah di-download kan sudah punya materinya. Meningkat lagi sudah dibaca gitu ya. Nah, nanti bagi yang sudah membaca kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas dari apa yang akan kita diskusikan ini nanti. Yang sudah di-download juga disiapkan di situ ya, mulai dibuka ya. Oke, kita Baik, Bu. langsung masuk
Sip, kita langsung masuk pada materi saja. Tadi saya sudah menyiapkan Jamboard, di situ saya juga sudah share link-nya. Ini saya tunjukkan Jamboard-nya seperti ini. Ada yang masuk dulu. Nah, pembahasan kita hari ini kurang lebih ada 10 poin. Kalau yang poin berikutnya itu tambahan ya, jadi sifatnya pengayaan aja. Tapi untuk yang 10 poin ini, saya harapkan teman-teman semua bisa memahaminya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Untuk yang 10 poin ini saya sudah ada Jamboardnya ini ada 10 poin ya tentang gejala gelombang. Itu ada pemantulan gelombang, pembiasan, superposisi, difraksi, polarisasi, dan dispersi. Sebenarnya ada 6 itu. Jadi kalau misalnya ada sebuah fenomena yang di dalam fenomena itu ada menunjukkan keenam gejala ini, maka bisa dikatakan fenomena itu adalah gelombang. Contohnya cahaya. Oke, cahaya mengalami pemantulan tidak? Mengalami. Mengalami ya, salah satunya yang paling gampang itu, paling gampang kita lihat itu. Cahaya mengalami pemantulan, sehingga ada kemungkinan cahaya itu merupakan gelombang gitu. Terus lagi, bunyi. Bunyi mengalami pemantulan tidak? Mengalami, Bu. Mengalami, Bu. Ya, oke. Mengalami, Bu. Oke, maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara kalau bunyi itu merupakan gelombang dari ciri dia atau fenomena dia yang dapat dipantulkan, gitu. Nah, selain dapat dipantulkan, dia bisa dikatakan sebagai gelombang kalau dia punya setidaknya 6 hal ini tadi ya. Dia mengalami pemantulan, pembiasan, superposisi, difraksi, polarisasi, dan dispersi. Nah, apa sih sebenarnya ini makanan apa sih dari nomor 1 sampai 6 ini? Oke, saya jelaskan dulu. Ketika di SMA sebenarnya kalian sudah belajar yang namanya optik. Optik itu dibagi menjadi dua. Optik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu optik geometri. Optik geometri. Yang kedua itu optik apa? Yang kedua SMA nih, sudah ada nih. Masih ingat? Sudah lupa? Gimana? Lupa, Bu. Lupa, oke. Optik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama optik geometri, yang kedua yang namanya optik fisis. Nah, optik geometri itu apa? Optik geometri itu biasanya kita mempelajari cahaya yang punya perilaku sebagai sinar, sehingga sinarnya itu bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, kemudian ingat ya sama yang namanya hukum Snellius, pemantulan, pembiasan, kemudian ada sinar datang, sinar pantul, masih ingat? Masih. Masih. Nah, oke. Untuk optik geometri, saya singkat OG ya. Optik geometri. Optik geometri
itu mempelajari optik itu kan geometri itu mempelajari cahaya sebagai sinar gitu ya. Cahaya sebagai sinar. Sinar ini dia punya perilaku bisa dipantulkan, bisa juga dibiaskan. Dipantulkan dan dibiaskan. Dipantulkan, dan dibiaskan. Dua hal ini untuk optik geometri dan dibiaskan. Perilaku pemantulan dan pembiasannya itu dibantu dengan adanya hukum Snellius di mana sinar datang. Ingat ya, hukum Snellius ingat. Ini kita ngomongin pemantulan dulu nih, yang optik geometri dulu. Ingat Snellius? Besarnya sudut datang dan sudut pantul itu besarnya sama kalau untuk pemantulan. Kemudian sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Itu untuk pemantulan. Masih ingat nggak ini? Insya Allah. Insya Insya Allah Allah masih ingat, ingat Bu. ya. Ingat, Bu. Oke, sip. Nah, artinya apa? Kalau untuk optik geometri ini dulu kita sudah pelajari kaitannya dengan pemantulan, pembiasan menggunakan cermin dan lensa, nanti sampai ujung-ujungnya pada alat optik ya. Alat optik itu ada mikroskop, ada apa lagi? Ada mikroskop, ada apa lagi? Alat optik, masih ingat? Alat optik, halo? Apa? Kacamata, Bu. Kacamata, betul. Ada kacamata, ada mikroskop, ada teleskop gitu ya. Dan berbagai jenis alat optik yang lain. Yang intinya, alat optik itu dikembangkan berdasarkan kemampuan sinar yang bisa dipantulkan maupun dibiaskan. Begitu. Dengan berbagai perhitungan. Masih ingat nggak perhitungannya waktu itu? Yang paling umum 1/F sama dengan 1/SI plus 1/SO ya. Ya, Bu. Iya nggak? Iya, Bu. Itu. Itu untuk persamaan antara fokus kemudian sinar datang SI. Jarak benda sama jarak bayangan gitu ya. Bayangan Iya, Bu. itu adalah hasil dari pemantulan, sementara benda itu lebih ke sinar datangnya. Kemudian juga ada perbesaran, mencari perbesaran. Ingat nggak mencari perbesaran gimana? Ayo, ingat nggak? M sama dengan M sama dengan H atau H, bisa pakai tinggi bayangan, bisa pakai jarak bayangan atau jarak benda juga bisa. Gimana? M sama dengan lupa ingat, Bu. lupa ingat ya, nanti dicari lagi ya. M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO ya. Itu kemudian juga itu sehingga kita bisa mengetahui benda yang terkena cahaya kemudian cahayanya itu dipantulkan atau dibiaskan ternyata mampu menghasilkan bayangan yang lebih besar, bayangan yang lebih kecil. Aplikasinya seperti itu. Sehingga kalau untuk memperbesar bayangan, kita bisa menggunakan teknik-teknik itu. Bisa memanfaatkan itu untuk memperbesar bayangan. Sehingga ada yang namanya mikroskop gitu ya.
sampai bayangannya bisa ribuan kali besarnya. Gitu. Yang kecil bisa kita besarkan dengan berbekal sifat dari cahaya yang dapat dipantulkan maupun dibiaskan. Kemudian juga kaitannya sama medium, pembiasan itu sangat terkait dengan medium. Kalau pembiasan kan hanya pembelokan saja ya. Semakin pekat mediumnya, semakin rapat mediumnya, maka dia akan dibiaskan semakin mendekati sinar, mendekati garis normal apa menjauhi? Halo? Gimana? Lupa? Lupa ingat? Pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya ini yang pertama, dasarnya dulu kan kaitannya ketika ada cahaya masuk ke dua medium gitu ya. Cahaya masuk ke dua medium yang berbeda, dari medium rapat ke kurang rapat atau sebaliknya, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Jadi tidak dipantulkan. Kalau dipantulkan itu kan dikembalikan. Dikembalikan, cuman dia membentuk sudut tertentu gitu ya. Tergantung posisi sinarnya, tergantung posisi sinar datangnya. Nah, kalau pembiasan ini, cahaya itu akan dibiaskan, itu sebenarnya mirip-mirip dengan diteruskan, cuman diteruskannya itu tidak lurus gitu ya. Diteruskannya itu membelok. Membeloknya itu bergantung pada, kalau di lensa itu bergantung pada sinar datangnya itu ke arah mana terhadap fokusnya ya, posisinya di mana, sehingga nanti akan dibiaskan atau dibelokkannya sejauh mana. Kemudian yang kedua, dia juga akan dibiaskan atau dibelokkan itu bergantung pada kerapatan dari mediumnya. Ada yang dibelokkan mendekati garis normal dan ada yang dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, kemudian rumusnya masih ingat nggak untuk yang pembiasan? Masih ingat? Tidak? Halo? Diam semua? Suara saya kedengeran apa tidak ini? Kedengeran, Bu. Kedengeran ya. Oke. Nah, sebenarnya intinya gini loh. Cahaya itu ketika melewati ruang hampa, besarnya berapa? Cahaya ketika berjalan di ruang hampa itu besarnya berapa? Kecepatan cahaya di ruang hampa besarnya? Besarnya 3 kali 10 pangkat kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya, ayo jangan terlalu sepaneng ini. Santai. Kecepatan cahaya C, besarnya C berapa? Besarnya C, halo? C, kalian sudah dapat apa itu fisika modern belum? Sudah ngambil fisika modern belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, ya. Ini sebelum masuk ke fisika modern ya. Jadi besarnya kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Artinya setiap dalam waktu 1 detik dia menempuh jarak berapa itu? 300 juta meter ya. Dalam 1 detik cahaya itu menempuh jarak 300 meter.
Dalam 1 detik. Kalau dalam 2 detik berarti jarak yang dia tempuh berapa? Kalau 1 detik 300 juta meter, dalam 2 detik berarti 600 juta, Bu. 600. iya 600 juta meter. Jadi cahaya itu jalannya cepat sekali ya. Jalannya cepat sekali. Itu kecepatannya di ruang hampa. Tetapi kalau dia berjalan di ruang yang tidak hampa, dia berjalan di medium yang lebih rapat, maka kecepatannya itu akan berkurang gitu. Kecepatannya akan berkurang bergantung kerapatan medium. Semakin rapat, semakin berkurang kecepatannya. Nah, maksimalnya paling tinggi dia mampu berjalan dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second itu di ruang hampa. Dan di dunia ini tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi tidak ada kecepatan apapun yang melebihi kecepatan cahaya. Itu nanti akan kalian pelajari di fisika modern gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu kecepatan cahaya itu berapa atau kita lihat dari kerapatan dari mediumnya. Itu dipelajari dari sifat pembiasan cahaya atau optik geometri. Dia dipantulkan, kemudian dia dibiaskan. Itu ya, 2 hal itu sudah kita pelajari di optik geometri. Nah, kalau dulu di optik geometri kita membahasnya hanya dari sisi sinar, cahaya seberkas cahaya itu namanya sinar gitu. Kemudian sinar itu berjalan dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, kan seperti itu dulu. Nah, sekarang di gelombang dan optik ini kita akan membahas tentang cahaya atau sinar itu tetapi dilihat dari gelombang. Dari gelombang itu apa maksudnya? Dari persamaan gelombang yang kemarin itu. Masih ingat ya? Persamaan gelombang ya? Masih ingat persamaan gelombang yang sebelum UTS dulu? Insya Allah, Bu. Masih. Masih ya, di mana gelombang itu kan merupakan gelombang sinusoidal yang punya bukit dan punya lembah, bentuknya seperti kurva sinus dan kurva kosinus, sehingga persamaannya pun bisa kita gunakan persamaan sinus maupun kosinus yang menyatakan berapa besar energi yang dibawa gelombang. Kita bisa mencari berapa besar energinya. Kemudian tinggi gelombangnya kita lihat dari amplitudonya. Persamaan gelombang itu satu bisa pakai sinus dan kosinus. Yang kedua kita bisa pakai di situ ada yang namanya amplitudonya. Kemudian setelah amplitudo di situ juga ada fase gelombangnya ya. Fase gelombangnya ada fase awal dan ada fase gelombang. Fase gelombang secara keseluruhan sampai nanti nextnya di posisi mana. Itu. Yang sebelum UTS agak-agak mulai lupa ini kayaknya. Ya enggak? Atau masih ingat semua, masih nyantol semua? Yang sebelum UTS? Persamaan Agak-agak gelombang lupa, sebelum Bu. UTS? Agak-agak lupa tapi masih nyantol-nyantol sedikit ya. Yang Y sama dengan A, cos. Ya kan? Masih Iya, ingat? masih, Bu. Akos atau asin. Kemudian yang belakang itu fase gelombangnya. Itu. Nah, berbekal itu kalau kita memandang cahaya sebagai gelombang, berarti cahaya itu juga setiap berkas cahaya itu punya persamaan gelombang seperti yang kemarin itu. Nah, persamaan gelombang itu ternyata juga mengalami yang namanya pemantulan, pembiasan.
sebuah persamaan gelombang sinar itu nanti akan mengalami pemantulan maupun pembiasan. Sama seperti yang di optik geometri itu, hanya di sini dipandangnya sebagai persamaan gelombang gitu. Itu untuk pemantulan dan pembiasan. Oke, kita lihat di sini materinya ya. Pemantulan gelombang. Ini pemantulan gelombang, nanti dibaca ya. Ini, kalau kita ibaratkan tali gitu ya. Kalau kita ibaratkan tali, ini gelombang yang menuju titik ini gelombang datang. Kalau yang dari titik ini misalnya kita ikat gitu ya talinya. Yang arahnya ke sini, ini nanti gelombang pantulnya gitu. Jadi arahnya berlawanan. Sama sih seperti dulu waktu kita belajar tentang optik geometri ya. Ini gelombang datang, arahnya ke misalnya ada tali yang di sini, ada sebuah tali yang diikat di sini, contoh A ini ya. Contoh A, kemudian A kecil, talinya diikat, ini gelombangnya ke arah ikatan tali ini gelombang datang, kemudian sampai di sini gelombangnya kan membentur tali ini kan, membentur ikatan ini kan, karena membentur kemudian gelombangnya itu kembali ke sini, kembali ke sumber gelombang tadi, maka ini dia dikatakan mengalami pemantulan. Begitu? Jelas? Jelas, Iya, Bu. Nah, demikian halnya nanti ketika ada tali yang tidak diikat seperti ini. Kalau kalian mendapati tali itu gelombangnya arahnya ke sana ini, ke kanan ini. Tetapi kok yang kita amati arahnya itu ke kiri. Oh, berarti itu gelombang pantul. Gitu ya. Ada gelombang datang dan ada gelombang pantul. Sama halnya juga ketika ini ada tetesan air, kemudian ada juga sinar. Kalau sinar lebih gampang ya, karena dulu sudah sering sekali kita lihat. Oke, gitu. Itu pemantulan. Nih, ini pemantulan. Pembuktiannya seperti ini. Ini sama persis dengan yang dulu. Oke ya, lanjut ke pembiasan ya. Lanjut ke pembiasan, oke ya. Iya. Pembiasan itu sama seperti yang dulu. Pembiasan itu kalau gampangnya bisa kita sebut sebagai pembelokan. Karena pembiasan ini menyebabkan, nih, pembiasan itu menyebabkan, kalian lihat di sini ya, pembiasan menyebabkan adanya pembelokan arah rambat gelombang. Coba kita lihat di sini. Nih. Gelombangnya mula-mula arahnya nih. Coba kita lihat ya. Mula-mula arahnya lurus ya. Kemudian dia dibiaskan, agak dibelokkan ini. Coba. Ini. Tadinya ini lurus, kemudian ini agak belok, ini agak belok. Nah, ini belok banget nih. Belok, semakin membelok. Ini. Gelombang biasnya yang ini. Ini sinar datangnya atau gelombang datangnya. Ini gelombang datangnya, lurus kan ini kan? Ini lurus semua, gelombang datangnya lurus. Kemudian ketika dia melewati medium yang berbeda di sini, dia dibelokkan ke sini, nih. Dibelokkan. Gitu ya. Ini contoh pembiasannya. Nah, ini juga terlihat kayak misalnya ke kalian di akuarium, kalau misalnya kita perkuliahan di kelas bisa praktek ya. Kalau enggak, kalian bisa praktekkan sendiri, nanti pakai pointer mainan anak-anak itu, kemudian kalian arahkan ke ini, gelas yang berisi air.
nanti otomatis akan dibiaskan seperti ini. Kenapa begitu? Karena cahaya itu melewati udara dan sekaligus melewati apa ini? Berisi apa ini tadi? Air. Air. Kira-kira kerapatan udara dan kerapatan air itu sama apa beda? Beda, Ibu. Beda, Nah, Bu. karena berbeda itulah maka cahaya itu akan mengalami pembiasan ketika dia melewati dua medium yang berbeda. Gampangnya seperti itu ya. Oke. Oke. Oke, Bu. Oke. Nah, ini pembuktiannya nanti bisa kalian baca lagi. Ini juga kecepatan bunyi. Kalau di sini pakainya bunyi, cahaya pun bisa ya. Cahaya dan bunyi, gelombang dan optik. Gelombang dan optik. Cahaya termasuk gelombang juga ya, ingat ya. Oke, di sini ada contoh-contohnya. Ini ada ketika dia melewati medium yang tidak homogen. Medium yang tidak homogen itu artinya medium yang di situ ada lapisan-lapisan dengan indeks bias yang berbeda-beda gitu. Yang tidak bercampur. Maka nanti dia akan dibiaskan atau dibelokkan berulang-ulang. Nah, di sini ada neutrino lebih cepat dari cahaya. Apakah betul? Padahal tadi saya bilang bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih cepat daripada cahaya. Nanti kalian baca. Pertemuan yang akan datang saya tanyakan ya. Ini ya. Nih, ingat-ingat. Besok kalau saya lupa, saya diingatkan ya. Oke? Iya. Saya tulis saja biar saya tidak lupa. Besok saya akan saya tanyakan apakah benar neutrino itu lebih cepat dari cahaya. Neutrino lebih cepat dari cahaya. Nanti kalian baca. Nah, ini dia. Ada yang namanya superposisi. Kalau ketika kalian SMA itu sering disebutnya sebagai interferensi. Ini ketika ada dua gelombang yang saling berinteraksi, dia akan mengalami superposisi atau interferensi. Jadi dua gelombang itu nanti dia akan bertemu. Ketika gelombangnya itu searah, maka dia akan mengalami superposisi konstruktif. Dia akan bergabung membentuk gelombang yang saling menguatkan. Dia akan menjadi gelombang yang lebih besar. Tetapi ketika dia itu arahnya berlawanan gitu ya. Ada dua gelombang yang arahnya berlawanan saling bertemu, maka dia akan mengalami superposisi destruktif. Dia akan saling meniadakan. Nah, ini dilihat ini, minus A sama plus A gitu ya. Akan mengalami superposisi destruktif, di mana gelombangnya nanti akan mengecil, bisa juga sampai menghilang karena mereka itu saling meniadakan kedua gelombang itu. Nah, biar gampang kita akan lihat pada dua gelombang dulu ya, dua gelombang ini ya. Nah, di sini coba kalian lihat superposisi dua gelombang. Ada gelombang satu, kan kemarin sudah kita bahas ya. Gelombang itu punya persamaan Y, X, T, A cos omega T min KX plus C 0. Kemarin kan seperti itu. Oke ya. Nah, kalau ada dua gelombang saling bertemu, maka dia akan menghasilkan satu gelombang saja yang itu merupakan gelombang perpaduan. Itu prosesnya itu disebut superposisi atau interferensi. Sehingga hasil akhirnya nanti seperti ini. Nah, kalau di cahaya juga bisa kita lihat. Ini penjelasan matematisnya nanti kalian dalami lagi ya.
Nih, superposisi konstruktif kalau dia itu arahnya itu searah, dan superposisi destruktif kalau dia arahnya berlawanan. Nih, ini contohnya nih. Ada yang warna biru dan warna merah ya. Warna biru dan warna merah. Kalian lihat di sini amplitudenya nggak gede-gede amat, biru dan merah. Ya kurang lebih sama ya antara biru dan merah ini ya. Arahnya sama. Kemudian ketika ketika merah dan biru ini bertemu, maka dia akan menghasilkan gelombang yang berwarna hijau ini. Arahnya sama, maka dia akan menguatkan atau disebut superposisi apa tadi? Kalau saling menguatkan seperti ini, arahnya sama. Superposisi apa tadi? Konstruktif apa destruktif? Yang ini? Saling menguatkan ini? Konstruktif, Bu. Konstruktif. Betul. Ya. Dia akan menjadi superposisi atau interferensi konstruktif. Gitu. Sehingga akan menghasilkan satu gelombang yang lebih besar gitu. Nih, yang akan lebih besar. Itu superposisi konstruktif. Nah, ini juga ya. Ini juga, cuman ini kalian lihat nih, posisinya berbeda. Amplitudenya nggak sama persis posisinya di sini, sehingga penguatannya ya beda. Sehingga nanti posisi paling besarnya di sini. Nah, ini nanti akan lebih mudah kita pelajari simulasinya dengan Excel. Nanti akan saya tampilkan Excelnya. Ini masih konstruktif ya. Coba ini kita lihat yang destruktif. Ada biru, gelombang biru, Y1, gelombang 2, Y2, warna merah. Arahnya yang Y1 ini ke atas ya, amplitudenya ke atas. Fase awalnya ya, fase awalnya 90 derajat ke atas, kemudian yang Y2 ini fase awalnya ke bawah. Berlawanan kan ini ya? Ya? Oke. Iya, Bu. Maksudnya berlawanan paham ya? Maksudnya berlawanan paham ya? Paham, Bu. Paham ya, Bu. ini arahnya aja, kalian lihat amplitudenya ini kan jelas berlawanan. Sehingga kalau dua gelombang yang sama persis ini ketemu dengan arah yang berlawanan begini, maka dia akan saling meniadakan. Sehingga gelombang superposisinya, gelombang akhirnya akan menjadi segaris seperti ini. Dia tidak punya amplitudo lagi ya, saling meniadakan. Oke, seperti itu. Saya tampilkan Excel-nya dulu aja sekalian untuk superposisi. Terlihat nggak ini? Apakah terlihat? Terlihat, Ya. Bu. Jadi, oke. Jadi ini ada dua gelombang, biru dan merah. Biru dan merah ya. Arahnya berlawanan ya. Arahnya berlawanan. Kemudian yang hijau ini adalah gelombang akhirnya. Nih, kalau dengan Excel kita bisa mensimulasikan. Misalnya A-nya saya tambah. Nih, dia akan berubah. Terus misalnya K bilangan gelombangnya. K itu bilangan gelombang. Ada 9 gelombang.
7 gelombang, 6 gelombang. Waktunya saya kurangi. Nah, seperti ini ya. Nih. Kemudian ini Excel-nya sedikit berbeda. Seperti ini. Jadi dengan Excel nanti akan lebih mudah dipahami. Ini gambar untuk satu gelombangnya. Bagian ini nggak bisa. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nanti kemungkinan UAS-nya cukup untuk membuat tugas seperti ini saja. Jadi membuat superposisi gelombang, membuat simulasi untuk superposisi gelombang. Nanti UAS-nya itu aja. UTS-nya kan kemarin sudah mengerjakan toh. Jadi UAS-nya nanti tinggal project aja. Nanti saya berikan ininya, saya berikan Excel-nya untuk contoh. Itu. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, saya langsung di sela ya. Kita lanjutkan. Ini sama, nanti kalian baca aja. Ini pada dawai. Dawai itu kayak gitar gitu ya. Senar gitu ya. Senar. Kalau misalnya senar itu digetarkan kan nanti akan seperti ini kan bentuknya kan. Padahal ini sebenarnya hanya ada satu senar ya. Ini nanti akan terlihat seperti itu. Jika digetarkan. Oke, saya lanjutkan. Ini tali. Superposisi gelombang secara umum. Sama sebenarnya. Nah, ini. Interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Sama ya. Kalau konstruktif itu nanti jadi lebih besar kurvanya. Kalau destruktif itu nanti akan jadi lebih kecil kurvanya. Bahkan sampai bisa aja sampai 0. Hilang. Gelombangnya hilang karena saling melemahkan. Itu proses yang dipakai untuk peredaman gelombang. Jadi memperkecil gelombang. Nah, ini ada untuk superposisi selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Ada yang ditanyakan? Belum ya, jelas ya. Superposisi intinya seperti itu. Oke, terus kita masuk ke difraksi. Difraksi ini sebenarnya sama dengan superposisi atau sama dengan interferensi. Hanya kalau difraksi ini yang berinteraksi itu gelombangnya banyak sekali. Gitu ya. Kalau dia melewati celah, celahnya itu banyak sekali. Itu ya, bahkan sampai tak terhingga. Sehingga karena dia sampai tak terhingga, otomatis hasil akhirnya juga wow banget gitu ya. Kalau misalnya ada dua gelombang yang arahnya sama dengan amplitudo 5 misalnya. Dua gelombang arahnya sama dengan amplitudo 5, otomatis kan akan menghasilkan perpaduan gelombang dengan amplitudo 10 gitu, gampangannya gitu ya. Gampangannya seperti itu. Gelombang akhirnya ya, hasil interferensi atau hasil superposisinya. Nah, kalau ada 1.000.000 gelombang, bayangkan, kalau ada 1.000.000 gelombang yang mengalami interferensi konstruktif semua, maka hasilnya seperti apa? Ya otomatis gede banget ya. Hasilnya kalau misalnya diibaratkan kecerahan sinar atau kecerahan cahaya, itu ya berarti sangat cerah sekali gitu. Itu untuk apa? Difraksi ya. Untuk difraksi sebenarnya cuman seperti itu. Ini ada
ada teorinya. Jadi kalau tadi ada dua celah, kemudian di sini difraksi itu nih, dua celah sangat sempit berperan sebagai dua titik sumber sehingga proses superposisinya adalah interferensi. Ini ya, mula-mula seperti ini kan, dua ini. Kemudian satu celah sempit berperan sebagai tak berhingga sumber titik, sehingga proses superposisinya adalah difraksi. Nah, nih. Ini ke P ini kan tadi kan interferensi, kemudian dari sini ini akan dibelah-belah lagi menjadi banyak sekali interferensi sampai tak berhingga sumber gelombang. Ini menjadi tak berhingga sumber gelombang, sehingga proses ini disebut sebagai difraksi, gitu. Contohnya adalah difraksi pada laser. Sehingga laser itu kan sumber cahayanya ya sama-sama dari baterai yang sangat kecil itu kan. Antara laser sama senter. Laser sama senter itu lebih terang mana? Yang kecil-kecil. Ingat ya, coba kalian bayangkan laser sama senter yang kecil sekali dengan baterai yang kecil bulat itu kalau kalian pakai cahaya yang dikeluarkan laser sama cahaya yang dikeluarkan senter itu lebih terang mana? Lebih terang mana? Lebih kuat mana? Antara laser dan senter. Laser kayaknya, Bu. Laser, Bu. Gimana? Laser. Laser, Bu. Laser, betul. Karena laser itu menggunakan sistem difraksi. Jadi di dalam laser itu ada proses difraksi sehingga yang keluar itu ya tidak hanya satu gelombang persis seperti ini, tetapi dari satu gelombang itu kemudian dilakukan proses difraksi sehingga menjadi tak berhingga sumber gelombang, sehingga yang nanti dihasilkan itu cahayanya lebih terfokus, sehingga laser itu juga bisa sampai digunakan untuk mata pisau kan, untuk pembelahan di rumah sakit, itu kan bisa pakai laser juga kan, itu. Tapi mungkin nggak pembelahan pakai senter, mungkin nggak? Pembelahan pakai senter mungkin nggak? Enggak, Bu. Senter. Kalian tahu senter? Nggak mungkin kan? Nah, karena di senter itu tidak dilakukan proses difraksi, sehingga cahayanya itu, gelombangnya itu tidak kuat dan energinya tidak kuat, kemudian tidak besar juga yang dihasilkan. Gitu ya. Ada gambaran kan? Ada gambaran kan seperti apa difraksi itu? Ada gambaran? Bisa membedakan antara interferensi dan difraksi? Sudah bisa membedakan? Sudah. Insya Allah bisa. Yes, mantap. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti ini kalian baca lebih dalam lagi. Saya baca lanjut ini dulu sedikit. Satu, celah sempit berperan sebagai tak berhingga sumber titik, sehingga proses superposisinya adalah difraksi. Isi tembus berperan sebagai sumber titik yang jumlahnya sangat banyak, sehingga proses superposisinya adalah difraksi. Ini yang C. Nah, yang C ini langsung difraksi ya. Isi pantul berperan sebagai sumber titik yang jumlahnya sangat banyak, sehingga superposisinya adalah difraksi. Nah, nih.
kisi tembus sama kisi pantulnya. Ini proses lebih detailnya kalian bisa pahami juga, bisa baca juga dari artikel saya coba ini ya, nanti kalian browsing. Kayaknya saya pernah ngasih deh, difraksi pada laser ini penerapan pada keislaman juga. Difraksi pada laser saya berikan judul di artikel saya itu, difraksi pada laser itu merupakan tafsir dari cahaya di atas cahaya pada Quran surat An-Nur ayat 24 gitu. Itu saya beri tanda tanya di belakangnya gitu. Itu salah satu fungsi bidang kajian kita. Nanti kalian buka juga ya, Quran Surat An-Nur ayat 24. Itu sangat terkait dengan perkuliahan kita, tema optik gitu. Ini celahnya. Jadi akhirnya kita para ilmuwan, para fisikawan itu bisa memodifikasi satu gelombang yang tadinya kecil gitu, sehingga bisa menjadi gelombang yang super besar yang punya banyak manfaat termasuk di dalam bidang kedokteran maupun di bidang-bidang lainnya. Intinya seperti itu. Ini gitu ya. Nah, di sini juga ada kurva Lisius. Nih, saya perkenalkan adanya kurva Lisius. Kurva Lisius itu apa? Ini adalah kurva yang bisa menunjukkan, oke, saya tampilkan di, saya admit ada yang masuk. Nih, kurva Lisius itu apa? Ini adalah kurva yang mampu memvisualisasi perpaduan dua gelombang. Ini kalau di Excel, tetapi kalau ada di kita itu kayaknya kita sudah punya osiloskop ya. Kurva Lisius ini sebenarnya awalnya kan kalau secara langsung itu bisa kita lihat di osiloskop. Kayaknya kita sudah punya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa masuk perkuliahan gitu ya, bisa menggunakan. Nanti saya diingatkan, kalian kan belum pernah menggunakan ya. Nanti sebelum kalian lulus, kalau saya lupa, tolong ditagih ya untuk menggunakan ini osiloskop yang ada di laboratorium. Seingat saya sudah punya, seingat saya gitu. Nah, kalau misalnya ini masa pandemi kan kita belum bisa menggunakan itu ya. Kita cukup pakai Excel saja. Saya tunjukkan aja kurva Lisius itu yang seperti apa sih? Yang seperti ini. Ini ada dua gelombang mengalami superposisi. Ada arah X dan ada arah Y. Yang masuk lagi. Ya. Nih, ada yang arah X dan ada yang arah Y. Nih, X-nya ini punya yang X ya. Gelombang yang X ini kan ada dua gelombang X dan gelombang Y. X-nya itu punya persamaan ini. Sementara Y-nya itu punya persamaan ini. Ketika dia bergabung, itu akan membentuk kurva Lisius seperti ini, mengalami superposisi yang tegak lurus, arahnya tegak lurus. Oke. Frekuensinya seperti ini. Kalau misalnya frekuensinya kita kurangi ya, frekuensi yang pertama kita kurangi, akan jadi seperti ini. Kalau kita tambah, akan jadi seperti ini. Kalau frekuensi kedua yang kita kurangi, akan jadi seperti ini. Kalau kita tambah, akan jadi seperti ini. Deltanya kalau kita, delta itu yang ini ya. Delta itu yang ini. Apa namanya? Si 0.
Kalau kita kurangi, ini seperti ini. Kalau kita tambah akan menjadi seperti ini. Nih, gitu ya. Nah, asli nih kalau kayak gini, saya kadang berpikir, sebenarnya produk-produk seperti ini juga bisa digunakan untuk non-fisika. Artinya apa? Kalau misalnya kalian bikin desain batik pakai ini kan juga bagus nih, keakuratannya. Coba kalian lihat nih. Ini sama ini, gelombangnya. Agak lurus. Oke. Seperti ini ya, kurva Lisius ya. Ini banyak sekali. Ya. Kurang lebih seperti ini kurva Lisius. Sebenarnya di sini, di buku ini juga sudah dituliskan bagaimana cara membuat kurva Lisius. Di bagian bawah. Bagian bawah mana ya? Nah, ini dia. Di bagian bawah, nanti kalian coba-coba lagi setelah ini. Coba-coba untuk membuat kurva Lisius sendiri sebelum saya berikan tugasnya nanti di UAS gitu. Nah, difraksi seperti itu. Difraksi seperti itu ya. Oke ya. Ada pertanyaan untuk difraksi? 25 menit lagi waktunya. Ada pertanyaan tentang difraksi sebelum lanjut ke polarisasi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke polarisasi. Ada yang masuk kayaknya. Oke, sekarang kita masuk ke polarisasi. Nah, polarisasi itu apa? Gelombang itu kan merambat ya. Dia bergetar dan merambat ya. Nah, polarisasi itu kalau arah rambatannya ini selalu sama, tidak menyimpang, ini dia dikatakan tidak terpolarisasi. Arahnya yuk ke sana terus gitu. Itu dikatakan dia tidak terpolarisasi, tidak mengalami polarisasi. Tetapi ketika dia berubah seperti ini, ketika dia menyimpang, tadinya begini kok terus arahnya ini jadi kayak goleng gitu ya. Ini kalian terlihat kan dimensinya kan, kalau ini tegak terus ini tuh kayak 90 derajat fasenya, bedanya. Terlihat nggak? Kalian bisa ini nggak mengamati nggak di situ? Posisi dari posisi A ke posisi B ini kan terlihat perbedaannya ya. Dari ini tegak menjadi datar. Kita lihat 90 derajat ya. Nah, kalau seperti ini dikatakan gelombangnya mengalami polarisasi. Oke. Polarisasi seperti itu. Hanya sedikit saja. Oke, kemudian kita lanjutkan ke dispersi. Ada yang masuk lagi. Oke. Ya. Kita lanjutkan lagi dispersi. Kalau dispersi peruraian seperti biasa ya. Nah, peruraian seperti biasa dari satu gampangannya itu kita melihat warna, polarisasi, dispersi, peruraian dari cahaya putih menjadi medico hibiniu seperti ini. Dispersi lebih gampang, dispersi kalian juga sudah pelajari. Nah, ini yang terakhir ya, efek Doppler pada gelombang bunyi, dan nanti yang ke-10 efek Doppler, ini masih 7 ya, efek Doppler pada
pada gelombang bunyi, kemudian efek Doppler pada gelombang elektromagnetik, kemudian ada pencarian ekstrapolar, ekstrasolar planet, jadi planet-planet yang di luar tata surya kita, kemudian juga ada getaran kolom pipa organa. Oke, dari 1 sampai 6 sudah kita pelajari gejala gelombang. Gejala gelombang itu ada 6 ini tadi. Ketika ada sebuah fenomena yang mengikuti ke-6 ini, bisa dikatakan fenomena itu adalah fenomena gelombang, gitu ya. Dia mengalami 1 sampai 6 ini. Nah, kemudian gelombang bunyi dan gelombang elektromagnetik ini dua hal yang berbeda. Apa bedanya coba? Gelombang bunyi sama gelombang elektromagnetik. Perbedaannya apa? Bedaannya apa? Gelombang bunyi dan gelombang elektromagnetik. Perbedaan yang paling utama, kalau gelombang bunyi itu, dia merambatnya memerlukan medium ya. Dia merambatnya memerlukan medium, sementara gelombang elektromagnetik itu merambat tanpa memerlukan medium. Efeknya apa? Efeknya, kalau gelombang bunyi ini ketika ada medium, semakin rapat medium, justru akan mempercepat gerakannya. Tetapi, kalau gelombang elektromagnetik, karena dia itu merambat tidak perlu medium, maka ketika ada medium, semakin rapat medium justru memperlambat kecepatan geraknya, gitu. Makanya di sini efek Dopplernya dibagi menjadi dua karena dia berlawanan gitu ya. Kalau yang ini nanti mempercepat ketika ada medium, kalau yang elektromagnetik ketika ada medium justru menghambat. Kayak tadi kecepatan cahaya di apa namanya di ruang hampa itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tetapi ketika dia itu merambat di apa namanya, ketika cahaya itu merambat di udara ataupun di air, otomatis kecepatannya kurang dari itu, kurang dari C, gitu ya. Nanti kalian baca, kemudian di sini ada pencarian ekstrasolar planet. Nah, pencarian ekstrasolar planet itu memanfaatkan dari pemantulan gelombang ini, kemudian juga pembiasan gelombang, superposisi gelombang. Gitu. Sehingga nanti kita bisa mencari posisi planet itu. Jadi kayak kita menembakkan gelombang gitu ya. Menembakkan gelombang ke planet yang belum diketahui. Ketika gelombang itu memantul kembali ke kita, oh berarti di sana ada benda. Benda itu bisa jadi planet gitu. Tetapi kalau gelombang yang kita tembakkan itu tidak kembali, berarti ada planetnya enggak kalau gelombang yang kita tembakkan tidak kembali? Tidak, Halo? Bu. Enggak. Artinya gelombang itu pergi kemanapun, enggak ada yang enggak menumbuk sesuatu sehingga tidak terpantul kembali ke kita gitu ya. Itu prosesnya kurang lebih seperti itu. Kemudian getaran kolom pipa organa ini nanti kalian baca ya. Ini harusnya memang praktek di laboratorium ya. Di sana nanti ada kolom pipa organa, kemudian ada apa namanya garpu tala gitu ya. Nah, ketika garpu tala itu kita pukul, maka permukaan air yang ada di kolom pipa organa itu nanti ikut jumbul gitu loh. Padahal kan harusnya diam ya, permukaan air yang ada di kolom pipa organa itu kan harusnya diam saja, wong nggak diapa-apain, nggak digoyang-goyang, nggak diapa-apain gitu. Harusnya permukaannya ya diam saja. Tetapi
ada fenomena ketika kita memukul garpu tala yang punya frekuensi yang sama dengan kedalaman kolom udara di pipa organa itu, ternyata airnya itu kayak muncrat gitu loh, bergoyang gitu, air yang ada di situ. Itu artinya apa? Artinya frekuensi dari kolom pipa organa itu sama dengan frekuensi dari garpu tala yang kita pukul tadi. Sehingga yang kita pukul itu garpu talanya, tetapi yang muncrat itu airnya, yang bergoyang itu airnya. Gitu. Untuk mengetahui seperti itu. Untuk mengetahui frekuensi. Untuk mengetahui resonansi juga. Benda lain ikut bergetar padahal yang digetarkan itu garpu talanya. Kalian tahu garpu tala kan? Tahu, Bu. garpu tala? Tahu, Nah, Bu. Oke, sip. Yang dipukul itu garpu talanya, tetapi yang bergetar itu permukaan airnya. Atau setidaknya kalau misalnya tidak bergetar nanti ikut berbunyi nging gitu ya. Gitu. Minimal itu. Oke. Mungkin cukup ini dulu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang mencengangkan adalah ketika saya tahu kalau misalnya tanggal 23 Desember itu ternyata terakhir perkuliahan ya. Tanggal 23 Desember itu terakhir perkuliahan dan berarti tanggal 30-nya itu sudah UAS gitu. Sudah UAS. Nah, maka setelah ini nanti untuk yang tuton berapa? 12-13 ya. Untuk yang tuton 12-13 saya gabung lagi. Tuton 12-13 nanti saya gabung lagi, tetapi dengan tatap muka seperti ini ya. Karena itu pertemuan terakhir, nanti kita akan membahas bab 10. Itu ini waktunya kapan? Apakah tinggal terakhir pekan depan. Pekan depan kalian lebih nyaman mana? Atau biar semuanya bisa hadir, gimana kalau meetingnya kita lakukan sekitar di atas jam 7 malam gitu? Gimana? Setuju nggak? Kan nggak mungkin ada kuliah kalau jam 7 malam. Ngaji, Bu. Yang anak Ngaji, pondok Bu. nggak bisa, Bu. Anak pondok ngaji ya, gimana nih baiknya? Atau ya dibiarkan seperti ini saja, nanti yang nggak bisa gabung biar ikut di di rekamannya seperti ini saja, biarkan seperti ini saja atau mau diganti Gimana waktunya. kalau hari Sabtu atau Minggu, Bu? Oh iya, Sabtu atau Minggu bisa, nggak apa-apa. Kan kita tinggal satu kali, saya pengennya semuanya bisa ketemu di sini. Nanti mana yang belum difahami bisa kita diskusikan bareng-bareng, terus juga waktunya tidak terbatas, hanya 90 menit seperti saat ini gitu. Nanti waktunya tidak saya batasi. Sampai kalian benar-benar paham semua, karena itu pertemuan yang terakhir untuk mata kuliah ini. Kemudian setelah itu kalian akan UAS. UASnya nanti saya share ya di kisaran pekan depannya gitu ya, di kisaran pekan depannya. Sekaligus nanti membahas tentang persiapan UASnya gitu. Hari Minggu aja mungkin ya, jangan Sabtu ya, Minggu aja ya. Kalau Minggu gimana? Setuju, Bu. Ya nggak apa-apa hari Bu. Minggu. Hari Minggu jam berapa? Jam 9. 9 aja, 10-an. Bu. Jam 9 yakin udah beres semua pekerjaan Jam rumah? 10, Bu. Jam Jam 10 aja ya? Belum, Bu. Ya. Ya. Ya, kalau jam 10 udah ya, udah beres semua ya, nanti bangunnya lebih pagi lagi.
biar pekerjaan rumahnya sudah beres semua. Itu kita mulai jam 10, nanti linknya saya berikan hari Minggu, tapi bukan minggu ini ya, bukan besok minggu ya, tapi minggu depannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus nanti untuk tutorial di ikhlas tetap saya share di situ nanti materinya untuk tuton ke berapa 12 dan 13 ya. Itu nanti materi untuk bab 10 akan saya bagi dua di situ. Nanti kalian pelajari dari mana yang belum paham nanti ditanyakan di hari Minggu tanggal berapa. Kita tentukan sekalian biar nggak pada bingung. Hari Minggu tanggal 27 ya. Ketemu lagi hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Oke? Oke, Bu. Jam 10. Oke, Bu. Jam 10.00. Jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Oke. Mungkin dari saya cukup itu. Nanti tolong dipelajari semua materi dari awal hingga akhir. Awal-awal sebelumnya nanti kita akan bahas dulu bab 10. Setelah bab 10 semuanya paham, nggak ada masalah, nggak ada yang ditanyakan, kemudian kita akan flashback, kita akan ulas semua yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Kemudian setelah itu clear, kita akan membahas tentang persiapan UAS kita gitu. Di tanggal 27 Desember jam 10. Jadi besok Senin, besok pekan depan sesuai jadwal, itu kalian tetap harus mengakses ikhlas ya. Saya akan share materi, tetapi untuk tatap mukanya dialihkan ke hari Minggu. Gitu. Apakah cukup jelas? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas semua, saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Sambil nanti dibaca-baca lagi, direnungi lagi, dipahami lagi. Latihan-latihan dulu bikin kurvali Soyuz dulu. Seperti yang ada di buku itu. Nanti akan kita diskusikan untuk pertemuan yang akan datang. Terus juga kalau ada masalah, kalau ada pertanyaan, tolong untuk di-share di grup saja, tidak usah sungkan. Pertanyaan pribadi tentang perkuliahan juga tolong di-share di grup. Pokoknya semua yang tentang perkuliahan itu tolong di-share di grup. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya pribadi tentang sudah makan belum, pengen beli apa, lah itu lain lagi. Tapi pokoknya yang berkaitan dengan perkuliahan, saya harapkan untuk bisa di-share di grup, biar teman-teman yang lain juga ikut menikmati pencerahannya, gitu ya. Oke. Oke, Bu. Nggak usah sungkan. Nggak usah khawatir, oh nanti dibully sama teman-temannya, enggak. Pokoknya teman-temannya juga janji jangan dibully ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sing piye gitu ya. Yang penting pertanyaan itu masih berkaitan dengan perkuliahan, itu tolong untuk di-share di grupnya masing-masing. Ada 3 grup, itu udah lumayan, setidaknya itu ter-share di kelasnya masing-masing gitu ya. Mungkin dari saya hari ini cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi hari Minggu depan ya. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi See you. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. See you, Bu. Sama.